Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, disertai Tuhan, dan selalu hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Saudara, pada kesempatan hari ini, di tengah-tengah pandemi yang ada, yang sedang melanda bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa, yang membuat kita tidak bisa beribadah dalam tatap muka saudara. Tapi itu semua tidak merintangi, tidak membatasi pemberitaan firman, bahkan belajar firman pada setiap kita semuanya. Saya berharap kita tetap mengikuti protokol yang ada, peraturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebab itu, pada kesempatan ini kita beribadah melalui media rekaman ini, saudara. Saya yakin dan percaya ini tidak mengurangi kuasa kebesaran Tuhan atas hidup kita, tidak mengurangi nilai kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaannya, dimanapun, dan kita punya respon hati yang benar, haus dan lapar akan firman Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi setiap kehausan kita. Tuhan yang memuaskan kita. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan, seorang tokoh dari perjanjian lama yang bernama Daud. Sama-sama kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ke-11. Saya akan membacakan 1 Samuel 17 ayat pertama sampai 11. Goliat menantang tentara Israel. Ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efas Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 shikal tembaga. Ayat 6, dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang." Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar dari Daud, saudara.
Dan khotbah saya hari ini saya akan beri tema hidup berkemenangan dalam segala keadaan. Saudara, tidak mudah kita hidup dalam kemenangan di dalam keadaan situasi yang tidak memungkinkan untuk menang, saudara. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita hidup, terus hidup dalam kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dalam situasi apapun, keadaan apapun. Hari ini kita belajar dari Daud, saudara. Dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Kita sama-sama sudah membaca, saudara. Ketika bangsa Israel ditantang oleh orang Filistin, ya. Goliat menantang orang Israel untuk berperang, untuk duel satu lawan satu. Tapi tidak ada satupun orang Israel yang berani untuk ambil tantangan, tawaran dari orang Filistin, dari Goliat. Di ayat 11 tadi dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudaraku, kita sebagai orang Kristen, sadar tidak sadar, kita juga memiliki ketakutan yang berlebihan, saudara. Kita memiliki kecemasan di saat Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita. Ketika Tuhan izinkan satu keadaan yang tidak mengenakan bagi kita, satu keadaan yang menekan, satu masalah yang membuat kita menjadi down, menjadi ciut, menjadi tawar hati, saudara. Padahal firman Tuhan sudah berkata dengan jelas, kamu adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara, saya berdoa biar kita tidak sekedar mendengar dan hanya menjadi slogan kata pemenang dalam hidup kita, saudara. Tapi saya rindu biar kita sama-sama memiliki satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Bahkan hari-hari yang kita lewati, saudaraku, adalah hari-hari yang penuh demi kemenangan, 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 kemenangan dalam segala situasi. Saudara, kita belajar dari Daud, dari cerita bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, saudara. Ya, kita sudah mendengar cerita ini ketika Daud mengalahkan Goliat. Saudara, tadi jelas dikatakan orang Israel cemas, ya, di ayat 11. Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Tapi ada satu tokoh, ada satu pribadi yang Tuhan pakai, dan dia keluar sebagai pemenang, saudara. Ya, pada waktu itu di kerajaan Israel, saudara, ketika Samuel diberitakan Tuhan untuk mengurapi seorang raja yang baru, maka Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi yang Tuhan mau urapi. Tapi di sana tidak ditemukan, saudara. Tidak ditemukan. Sampai akhirnya Nabi Samuel berkata, masih adakah anakmu? Lalu dipanggillah Daud, dan Tuhan berkata, Tuhan berkenan atas Daud. Saudara, ada proses yang Daud lewati, ada proses yang Daud jalani dalam kehidupannya sebelum pada akhirnya Daud berperang, duel melawan Goliat dan keluar menjadi pemenang. Saudara, bukan suatu hal yang mudah kalau kita sama-sama belajar. Sebentar kita akan sedikit belajar tentang siapa Goliat dan siapa Daud.
Tapi Daud berhasil menang. Daud berhasil melewati tekanan. Daud berhasil melewati rasa takutnya, rasa khawatirnya yang dialami oleh orang-orang Israel yang lain, saudaraku. Saudara, kalau kita lihat dari pembacaan kita tadi 1 Samuel 17 ayat pertama sampai ayat ke-11, saudara, ya. Siapa Goliat? Ya. Di ayat 4 tadi dikatakan, 1 Samuel 17 ayat 4, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Oke. Siapa Goliat? Goliat adalah pendekar. Dari tentara orang Filistin. Goliat adalah orang terlatih di bidangnya. Dia seorang tentara yang terbiasa berperang. Musuh yang dihadapi Daud, musuh yang dihadapi orang Israel, itu bukan musuh yang biasa. Bukan musuh yang kaleng-kaleng, saudaraku. Tapi musuh yang berbobot, yang berkualitas. Musuh yang punya perform yang baik. Musuh yang punya kualitas yang baik. Dibilang Goliat adalah seorang pendekar. Dia punya gelar pendekar, saudara. Dari tentara orang Filistin. Oke. Lalu apa ciri-ciri Goliat? Ciri-ciri Goliat di sini saya bahas, saya angkat dari pembacaan kita ya. Dari 1 Samuel 17 tadi. Di ayat 4 dikatakan, cirinya Goliat tingginya 6 hasta sejengkal. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara di bagian belakang, itu ada kamus, saudaraku. Ya. Ada kamus, saudara bisa cari kata hasta. Ya. Karena di sini dikatakan tingginya Goliat itu 6 hasta sejengkal. Ya. Di kamus Alkitab saudara di bagian belakang, 1 hasta itu menunjukkan satuan sepadan setara dengan 45 cm. 1 hasta sama dengan 45 cm. Jadi kalau Alkitab berkata tingginya Goliat 6 hasta sejengkal, itu kurang lebih tingginya Goliat, saudaraku, sekitar 3 meter. Saudara bisa bayangkan seorang Daud yang masih muda, masih kemerah-merahan pipinya, menghadapi musuh yang bernama Goliat dengan tinggi kurang lebih 3 meter. Itu yang pertama. Ciri yang selanjutnya, saudara, ya, di ayat kelima dibilang Goliat itu memakai ketopong tembaga di kepalanya. Ya, ayat 5 berkata ketopong tembaga ada di kepalanya. Lalu ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini, bajunya, beratnya itu 5.000 sikal tembaga. Saudara lihat kamus saudara di Alkitab bagian belakang. Ya. 1 sikal itu sama dengan 11,4 gram 1 sikal. Sedangkan bajunya Goliat itu ada 5.000 sikal tembaga. 11,4 gram dikali 5.000 itu kurang lebih sekitar 57 kilo, saudara. 57.000 gram itu sekitar 57 kilogram. Saudara bisa bayangkan tingginya 3 meter, pakai baju, ya, baju jirah
yang beratnya itu 57 kilo. Segede apa nih orang? Sebesar apa nih orang? Besar sekali, saudara. Sedangkan Daud seorang anak muda. Ya. Lanjut ayat 6, 1 Samuel 17 ayat 6. Goliat memakai penutup kaki dari tembaga. Oke. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ayat 7, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Mata tombaknya 600 sikal, saudara. Kali 11,4 gram. Itu kurang lebih hampir 7 kilo mata tombaknya. 7 kilo. Kita buat 7 kilo di teng-teng aja lumayan berat. Ini mata tombak dia di depan, saudara. Kalau orangnya kecil, orangnya gak kuat, yang ada dia ke bawah, saudaraku. Ya, nyusruk dia, ketarik. Karena mata tombak itu kan di depan. Bisa-bisa dia ketarik ke bawah karena berat 7 kilo itu. Saudaraku, satu gambaran, satu keadaan. Daud itu tidak menghadapi peperangan yang biasa. Daud memiliki tekanan. Bangsa Israel waktu itu memiliki tekanan, intimidasi yang luar biasa, saudara. Karena Goliat sudah menantang. Kalau kamu menang, saya jadi hambamu. Tapi kalau saya menang, kata Goliat, seluruh bangsa Israel akan jadi budak, akan jadi hamba atas orang Filistin. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa Israel adalah bangsa kesayangan, umatnya Allah. Tapi pada nyatanya tidak semua orang mengerti, tidak semua orang percaya bahwa Allah menyertai. Saudara, kita belajar dari Daud, saudara. Dari cerita peperangan ini kita sudah tahu bersama Daud itu mengalahkan Goliat, ya, dengan batu, dengan umban. Goliat jatuh, saudara. Daud yang maju, fight face to face dengan Goliat. Karena tidak ada satu bangsa Israel pun yang berani, sekalipun kakak-kakaknya Daud. Yang notabene mereka adalah tentara. Saudara, Daud memiliki hidup yang berkemenangan. Sedangkan bangsa Israel yang lain hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Saudara, banyak orang Kristen juga memiliki sikap seperti bangsa Israel pada waktu itu. Ketika masalah datang, cemas dan takut. Cemas dan takut. Hari ini kita belajar dari Daud, saudara. Kenapa Daud bisa tampil sebagai pemenang? Ya. Pada intinya dia mengalahkan Goliat. Saudara baca di 1 Samuel 17, ya, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke 58. Sehingga Alkitab jelas menulis kalau Goliat itu kalah, saudara, di tangan Daud. Kita belajar paling tidak ada 3 kunci kenapa Daud bisa menang melawan Goliat.
Kunci yang pertama, saudara baca, kita baca sama-sama di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya, saya akan baca buat saudara, buat kita semua. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, kunci yang pertama, Daud mengalami kemenangan dalam kehidupannya, di dalam keadaan situasi apapun. Saudara, Daud memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita mau hidup di dalam kemenangan dan kemenangan dan kemenangan, kalau hidup kita mau untuk tidak dikuasai rasa takut dan khawatir, kunci yang pertama yang harus kita punya, saudara dan saya harus hidup memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, tidak ada yang tahu apa isi hati kita kecuali diri kita dan Tuhan. Saya nggak tahu apa keadaan hati saudara hari ini. Mungkin saudara kecewa, mungkin saudara dendam, mungkin saudara benci, mungkin saudara sakit hati dengan keluarga, dengan teman. Mungkin saudara merasa ini semua nggak adil, merasa dicurangi. Saudara merasa tidak dibela. Saudara merasa selalu disalahkan. Mungkin saudara difitnah dan hatimu menjadi kecewa, hatimu marah. Kalau engkau tidak membereskan hatimu, engkau tidak akan pernah hidup dalam kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Saudara, kunci yang pertama harus kita miliki hati yang berkenan dengan Tuhan. Kalau masih ada sakit hati, kekecewaan, dendam, saudara minta ampun di hadapan Tuhan. Saudara lepaskan pengampunan kepada setiap orang yang telah mengecewakan saudara, yang telah menyakiti saudara, atau bahkan ada orang-orang yang telah membuat saudara ada di posisi hari ini. Mungkin saudara adalah korban akibat dari orang lain yang dilakukan terhadap saudara. Saudara ampuni. Saudara doakan. Minta Tuhan mampukan saudara untuk mengampuni. Kita tidak akan pernah bisa punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita nggak akan pernah mampu, saudara, punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan kalau nggak kita minta sungguh-sungguh Tuhan mampukan kita untuk memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa mengampuni dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa melepaskan berkat atas orang-orang yang sudah mencelakai kita, yang menjahati kita. Kita nggak bisa memberkati, nggak bisa berdoa untuk mereka, saudara, kalau itu dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, saya yakin dan percaya saudara dimampukan untuk mengampuni, untuk memberkati, untuk mendoakan orang-orang yang telah jahat atas hidup kami. Saudara memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan.
yakin dan percaya saudara akan masuk dalam satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kenapa? Ada Tuhan yang menyertai saudara. Bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Bukan karena telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tapi karena dosa, ada tembok, ada penghalang yang membuat pertolongan Tuhan tidak sampai atas hidup kita. Kalau kita tidak memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan sulit untuk masuk dalam kehidupan kita, saudara. Karena kita tidak seirama dengan Tuhan. Kita harus penuh kasih, memiliki hati yang bersih, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kunci pertama yang Daud miliki adalah memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Kunci yang kedua, saudaraku, untuk Daud hidup dalam kemenangan atas peperangan terhadap Goliat, Daud adalah pribadi yang setia. Saudaraku, kalau kita mau hidup dalam kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dalam setiap situasi, keadaan apapun, saudara, kita harus menjadi pribadi yang setia. Saudara bisa baca, sama-sama kita baca di 1 Samuel 17 ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28 berkata seperti ini, saudara. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" Saudara lihat, pekerjaan Daud waktu itu adalah pengembala kambing domba, saudara. Dan Alkitab mencatat Daud itu hanya mengembalakan 2-3 ekor, 2 or 3, 2 atau 3 ekor, saudara. Bukan 23, tapi 2-3. Dalam bahasa Inggris dikatakan 2 or 3, 2 atau 3. Daud seorang gembala, dan dia mengembalakan 2-3 ekor. Satu perkara yang kecil, kelihatannya remeh-temeh, saudara. Tapi Daud setia mengembalakan. Di 1 Samuel 17 ayat ke-34 dikatakan seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ayat ke-36 dari 1 Samuel 17, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambaku ini, dan orang Filistin yang tidak bersaudara itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu." Saudara, Daud itu hanya mengembalakan 2-3 ekor domba, dan dia jaga benar. Ketika ada singa datang, ketika ada beruang datang, Daud menjaga, Daud pasang badan, Daud melindungi, mengembalai 2-3 ekor itu, dijagai, saudara. Saya ambil kesimpulan Daud adalah orang yang setia, saudara. Dan saudara, banyak dari kita, terkadang kita tidak setia terhadap hal-hal yang kecil.
hal-hal yang sepele, hal-hal yang biasa. Firman Tuhan berkata, ketika kita setia kepada perkara kecil, maka Tuhan akan beri kita perkara yang besar. Saudara, mari sama-sama kita belajar dari pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan? Apakah kita setia membaca firman Tuhan? Apakah kita setia berdoa dalam keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk berdoa? Apakah kita setia berharap kepada Tuhan? Apakah kita setia hidup sesuai dengan firman Tuhan yang sudah ajarkan atas hidup kita? Apakah kita tetap setia dengan apa yang sudah dipercayakan atas kita? Mungkin ada dari beberapa saudara-saudara di tempat ini yang dipercayakan. Mungkin ada yang menjadi ketua kelompok, mungkin ada yang dipercayakan untuk mengurusi satu hal, ada yang dipercayakan untuk melakukan kegiatan apa. Apakah saudara setia untuk melakukan itu, saudara? Saudara, saya berharap kita adalah orang-orang yang setia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang setia sampai Tuhan datang menyebut kita. Amin. Saudara tuh menjadi pribadi yang setia. Lalu yang ketiga, kunci yang ketiga membuat Daud hidup berkemenangan. Daud adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa menang tanpa kita andalkan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menang. Kita nggak mungkin bisa lepas dari cemas, dari ketakutan, kalau kita nggak ngandelin Tuhan, saudara. Kunci yang ketiga, kunci yang terakhir adalah andalkan Tuhan, saudara. Ya, dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Saya baca untuk kita semua. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, ketika Goliat datang untuk menantang orang Israel, bangsa Israel, Goliat datang dengan perlengkapan perang yang lengkap, saudara. Tadi kita sudah bahas Goliat pakai ketopong tembaga di kepalanya. Goliat memakai baju jilbab bersisik yang beratnya itu 5.000 shikal, ya, kurang lebih sekitar 57 kilo bajunya yang dia pakai, ya. Lalu dia memakai penutup kaki dari tembaga, di bahunya ada lembing tembaga, lalu dia bawa tombak, dan mata tombaknya itu beratnya 600 shikal, kurang lebih sekitar 7 kg, ya, dengan perlengkapan perang yang lengkap, yang luar biasa, ya. Tapi Daud datang di ayat 45 berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau, kata Daud, dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, Daud mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dalam peperangan yang tidak mungkin dihadapi secara kemampuan manusia. Tapi ketika Daud mengandalkan Tuhan, ketika kita dihadapkan, diizinkan Tuhan masuk dalam keadaan ya nggak mungkin, ya nggak mengenakan, yang bagi kita ini tembok gede banget, ini tembok tinggi banget, bagaimana saya bisa tembus, bagaimana saya bisa melewati tembok ini. Sama ketika Daud diperhadapkan dengan Goliat dengan tinggi 3 meter, lalu memakai baju kurang lebih beratnya sekitar 57 kilo,
bawa tombak, bawa lembing, pakai baju perang, baju jirah, pakai ketopong. Ini gimana? Mau dari mana mengalahkannya? Saudara, mungkin kita juga sering diperhadapkan dengan satu masalah, dengan satu keadaan yang membuat kita berkata, Tuhan, aku gak mampu, Tuhan, aku gak kuat. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan, kita berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Saya yakin dan percaya setiap masalah, persoalan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, Tuhan campur tangan dan Tuhan kasih jalan keluar buat saudara. Amin. Saudaraku, Daud mengandalkan Tuhan. Ada 3 hal, 3 kunci yang perlu kita pegang, kita pelajari dalam hidup kita, kita lakukan dalam hidup kita, saudara, untuk supaya saudara dan saya hidup di dalam kemenangan dan kemenangan. Hidup dalam kemenangan bukan hanya sekedar slogan, kata-kata biasa, tapi hidup dalam kemenangan adalah satu hal yang nyata, yang real, yang kita alami, saudara. Saya dan saudara adalah orang yang lebih dari pemenang dalam segala hal, dalam segala situasi. Sekalipun mungkin keadaan kita hari ini kelihatannya belum menang, itu saudara yakin saya menang, saudara pasti menang. Yang pertama, miliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari perbaharui hati kita, saudara. Minta Tuhan perbaharui hati kita. Minta Tuhan pulihkan hati kita, supaya kita memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, memiliki sikap setia, saudara. Kesetiaan. Bagi saudara yang sudah berkeluarga, sudah memiliki pasangan hidup, memiliki istri, saudara setia kepada pasangan. Kalau engkau mau hidup dalam berkemenangan, kau harus setia, saudara. Setia kepada pasangan. Amin. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Banyak masalah, banyak problem yang tidak bisa kita selesaikan dengan kemampuan. Tapi ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita andalkan Tuhan, saya yakin dan percaya kemenangan akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Saya akan tutup khotbah saya hari ini dengan satu statement: tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada kemenangan tanpa masalah. Saudara, hadapi peperangan, hadapi masalah yang ada. Miliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara setia, saudara mengandalkan Tuhan. 3 hal ini saudara lakukan, saya yakin dan percaya saudara akan mengalami hidup dalam kemenangan. Jangan pernah lari dari masalah. Hadapi masalah. Saya tidak tahu Goliat apa yang sedang saudara hadapi. Masalah-masalah apa yang saudara sedang hadapi. Yang secara manusia saudara berkata, gede banget, enggak mungkin, enggak bakal lewat, enggak bakal menang kalau ini. Saudara yakin menjadi pribadi yang berkenan, setia, dan mengandalkan Tuhan, saya yakin saudara akan mengalami kemenangan seperti Daud mengalami kemenangan mengalahkan Goliat. Satu musuh yang tidak mungkin dikalahkan dengan perlengkapan yang lengkap, tidak mungkin bisa diserang dan cepat kalah. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, hanya dengan batu Goliat dikalahkan oleh Daud. Saya berdoa
setiap saudara mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup saudara. Saya berdoa biar damai sejahtera, kekuatan daripada Tuhan Yesus dilimpahkan senantiasa atas hidup saudara. Apa yang menjadi kesusahan saudara, apa yang menjadi problem saudara, Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami menjadi pribadi yang memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan ingatkan kami menjadi pribadi yang setia. Dan Tuhan ingatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biar pada saat ini Kau yang menjamah setiap kami ya Tuhan. Kalau ada dari antara kami yang memiliki hati masih belum berkenan di hadapan Tuhan, kami mohonkan Kau yang mengampuni kami, menganugerahi kami Tuhan dengan hati yang baru, supaya kami memiliki perkenanan dari-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau ada yang luka, ada yang kecewa, ada yang sakit hati, masih ada yang menaruh dendam, Tuhan, aku lepaskan kasih-Mu mengalir, menjamah, menyembuhkan setiap hati-hati yang luka di dalam nama Yesus. Dan setiap hati kami adalah hati yang berkenan di hadapan. Kalau ada dari antara kami yang tidak setia Tuhan dalam hal apa yang Tuhan telah percayakan bagi kami, atau kami sebagai seorang suami yang tidak setia, ampuni kami, ampuni kami. Kami minta ampun ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang setia dalam segala hal, khususnya untuk para suami-suami yang ada. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap kami adalah menjadi suami-suami yang setia terhadap istri kami Tuhan. Kalau ada dari antara kami yang selama ini tidak pernah mengandalkan Tuhan, karena kami sudah pesimis dengan keadaan, tanpa sadar kami telah mengecilkan Tuhan, mengkerdilkan kuasa Tuhan, ampuni kami. Dan biar saat ini Tuhan, iman kami tumbuh, iman kami bangkit, kami percaya, kami yakin Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan aku berdoa biar kemenangan demi kemenangan demi kemenangan itu boleh dialami oleh setiap kami, khususnya oleh saudara-saudara kami yang sedang ada di lapas Gunung Sindur ini Tuhan. Apapun keadaan mereka, hari-hari yang mereka lewati, biar mereka mengalami kemenangan dan kemenangan. Tidak dikuasai oleh rasa takut, oleh rasa khawatir, tapi terus dilimpahkan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, rahmat dan kemurahan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus